Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan kelima untuk mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Tentunya bab kali ini setelah kita mempelajari konsep sehat dan sakit, kita akan memasuki materi riwayat alamiah penyakit, di mana dalam riwayat alamiah penyakit ini kita akan berbicara bagaimana perjalanan sebuah penyakit memasuki tubuh kita, dimulai dari kondisi kita dalam kondisi sehat, sakit, lalu memasuki perjalanan penyakit dari mulai penyakit tersebut bisa berangsur menjadi sembuh, kronik, cacat, atau bisa menimbulkan resiko kematian. Tahapan-tahapannya sangat banyak untuk riwayat alamiah penyakit. Baik, coba perhatikan untuk informasi terkait dengan gambaran perjalanan alamiah suatu penyakit dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada tahapan riwayat alamiah perjalanan penyakit, dimulai dari pada tahapan peka atau disebut dengan prepatogenesis, kemudian memasuki tahapan subklinis atau tahapan inkubasi, kemudian memasuki tahapan klinis, ya, kemudian memasuki tahapan penyakit lanjut, dan tahapan terminal atau akhir dari suatu penyakit. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah berkaitan dengan tahapan peka. Kerentanan prepatogenesis adalah tahapan di mana tubuh manusia itu masih memiliki ketahanan, ya, masih cukup kuat, daya tahan tubuhnya masih cukup kuat, akan tetapi sudah masuk di dalam resiko atau terancam kondisinya. Hal ini tentunya didukung oleh faktor yang mempengaruhi risiko suatu kondisi kesehatan seseorang, di mana yang menjadi risiko itu adalah apabila seseorang itu dalam kondisi sehat tetapi dia memiliki risiko genetik atau memiliki beberapa penyakit keturunan, misalkan orang tuanya yang mengalami peningkatan gula darah atau disebut dengan diabetes, kemudian ada anggota keluarga yang memiliki riwayat jantung, hipertensi, asma, dan lain sebagainya. Maka tahapan ini disebut dengan tahapan prepatogenesis, di mana daya tahan tubuhnya cukup kuat, akan tetapi masih memasuki tahapan resiko dengan memiliki resiko keturunan, penyakit keturunan. Kemudian yang kedua adalah kondisi fisik. Kondisi fisik, lemah atau tidaknya, kemampuan berfungsi atau tidaknya, terbatas atau tidaknya menjadi sebuah faktor resiko yang bisa menimbulkan riwayat alamiah suatu penyakit memasuki prepatogenesis. Lalu yang ketiga adalah faktor risiko lainnya, yaitu seperti jenis kelamin. Jenis kelamin di sini lebih mengarahkan kepada kondisi kuat imunitas tubuh seseorang itu memiliki risiko yang besar apabila dia memiliki jenis kelamin tertentu. Misalkan penyakit prostat hanya terjadi pada golongan jenis kelamin pria saja. Artinya pria itu memiliki risiko terjadi penyakit prostat. Akan tetapi kalau didukung dengan risiko-risiko lainnya. Begitu pula dengan risiko pada jenis kelamin perempuan seperti kanker rahim yang hanya dimiliki oleh kelompok dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian faktor risiko yang ketiga adalah usia. Usia ini memiliki kerentanan terhadap suatu penyakit, seperti misalkan bayi balita kenapa masuk dalam kelompok berisiko, karena mereka tergabung atau masuk dalam seseorang yang memiliki daya tahan tubuh yang belum sempurna, sehingga masuk kategori usia yang rentan terhadap berbagai penyakit. Kemudian kelompok risiko yang lainnya adalah umur lansia. Kalau tadi bayi balita itu imunitasnya belum sempurna sehingga membutuhkan proses imunisasi, kalau lansia itu termasuk kategori kelompok berisiko itu dikarenakan adanya penurunan fungsi tubuh, termasuk penurunan daya tahan tubuhnya. Lalu yang kelima, seseorang dikatakan sehat, akan tetapi dia memiliki kebiasaan atau gaya hidup yang tidak sehat, sehingga masuklah pada tahapan prepatogenesis, di mana resiko itu sangat besar. Misalkan memiliki kebiasaan bergadang, tidak sarapan, kemudian mengkonsumsi makanan yang siap saji, sulit minum, kemudian jarang mengkonsumsi sayur dan buah, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk faktor risiko yang bisa menimbulkan
menimbulkan seseorang terkena penyakit sekalipun dia kondisinya dalam kondisi sehat. Lalu yang keenam adalah faktor resiko di mana sosial ekonomi turut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap suatu keadaan kondisi seseorang. Nah, misalkan kasusnya gizi buruk, gizi kurang, stunting, kek, anemia dan lain sebagainya, itu paling mayoritas banyak terjadi pada mereka yang memiliki sosial ekonomi yang rendah dikarenakan kemampuan daya beli untuk pemenuhan kebutuhan gizi yang tidak sempurna. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pra-gejala atau istilah lainnya adalah subklinis, di mana tahapan inkubasi ini adalah sudah terjadi infeksi. Jadi si bakteri, virus, dan segala bentuk penyebab penyakit itu sudah mulai memasuki dan mengganggu organ tubuh manusia itu sendiri sehingga menimbulkan gejala. Nah, biasanya ini ditandai dengan adanya perkembangbiakan mikroorganisme. Biasanya fase-fase ini menunjukkan dengan gejala, misalkan kalau bakteri biasanya ditandai bakteri dan virus itu adanya peningkatan suhu tubuh, demam. Nah, untuk mengetahui mikroorganisme apa yang ada atau melebihi dari batasan normal, maka biasanya dokter merekomendasikan untuk melakukan cek lab lah, katakanlah seperti itu, cek laboratorium untuk memastikan kondisi yang ada di dalam tubuh seseorang. Akan tetapi masa inkubasi untuk jenis-jenis penyakit itu sangat berbeda-beda. Ya, ada yang hitungan masa inkubasinya dalam hitungan jam, kemudian langsung menunjukkan gejala, ada yang harus berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, bahkan sampai dengan ada yang bertahun-tahun. Saya contohkan untuk COVID ya. COVID itu kan ada yang menimbulkan gejala, ada yang tidak menimbulkan gejala, tergantung daripada daya tahan tubuhnya itu sendiri. Akan tetapi masa inkubasinya dia terhitung 14 hari ya. Atau misalkan penyakit yang membutuhkan masa inkubasi yang cukup lama itu seperti HIV/AIDS. HIV/AIDS itu biasanya dia kalau kena terpapar dengan virus HIV, maka dia tidak langsung menunjukkan gejala. Biasanya diawali dengan sering diare, kemudian gatal-gatal nggak sembuh-sembuh, pokoknya yang berkaitan dengan daya tahan tubuh seseorang. Saya dulu pernah punya cerita terkait dengan adanya seorang pasien di suatu puskesmas yang dia langganan, seorang remaja perempuan, langganan sekali mengalami diare, hampir setiap bulan dia mengalami diare, tetapi ketika sembuh balik lagi diare lagi. Pada akhirnya petugas merasa curiga dengan kondisi si pasien tersebut, akhirnya meminta izin untuk dilakukan PCT atau pemeriksaan tes HIV ya, tes HIV dan lain sebagainya. Ternyata benar, setelah sekian tahun dia mengalami sering diare dan lain sebagainya, hasil PCT-nya memang positif, dan setelah itu dilakukan penjaringan oleh petugas kesehatan. Ternyata si remaja tersebut adalah seorang PSK. Jadi di sini bisa kita ketahui gitu. Jadi memang kita tidak bisa mengukur bahwa hari ini misalkan saya kontak erat langsung dengan penderita HIV/AIDS, yaitu misalkan melakukan hubungan seksual ataupun penggunaan jarum suntik bersama, maka akan langsung menunjukkan gejala. Tidak seperti itu, tergantung ketahanan daya tahan tubuh yang lain. Meskipun tidak hanya diderita itu dengan diare, tetapi juga ada dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Intinya yang rusaknya adalah imunitas, dan biasanya yang menderita HIV/AIDS itu dia aman-aman saja sampai 5 sampai dengan 10 tahun tidak menunjukkan gejala, tapi sudah memasuki fase kritis, maka biasanya dia sudah sangat tidak tertolong, seperti itu kondisinya. Jadi sangat tergantung masa inkubasi penyakit itu, sangat bergantung daripada daya tahan tubuh seseorang. Yang ketiga adalah tahapan klinis. Kalau tadi tahapan subklinis itu adalah proses masuknya penyakit kepada tubuh
manusia dan sudah mengganggu fungsi organ tubuh, tetapi ada yang menunjukkan gejala, ada yang tidak. Tapi kalau untuk tahapan klinis, maka kondisi ketika telah terjadi perubahan fungsi organ yang terkena dan menimbulkan gejala ini juga sangat bergantung daripada penyebabnya. Ini biasanya dihitung dari munculnya gejala penyakit, merasakan sakit yang ringan, apakah masih bisa beraktivitas atau tidak. Nah, jangan lupa bahwa penyakit atau kondisi sakit adalah suatu kondisi persepsi seseorang menilai gitu. Karena ada orang yang menganggap bahwa selama tidak mengganggu aktivitas sehari-hari maka bukan definisinya sakit, tapi kalau sudah tidak bisa beraktivitas sehari-hari maka dia mempersepsikan sebagai suatu penyakit yang sakit. Nah, ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan pendidikan yang masyarakat yang rendah. Misalkan orang kecenderungan lebih banyak tahu, biasanya dia akan menginterpretasikan penyakitnya itu dengan sesuatu yang memang berespon berlebihan gitu, berbeda dengan mereka yang tidak tahu gitu. Tetapi yang mungkin harus perlu diedukasi adalah mereka yang tidak tahu bahwa penyakit sudah masuk di dalam tubuh kita, biasanya kecenderungan dia masih beraktivitas biasa dan bisa menularkan atau risiko menularkan kepada orang lain, sehingga bisa menimbulkan wabah ataupun KLB gitu. Berbeda dengan mereka yang tahu, akhirnya dia membatasi aktivitas. Oh, saya sekarang sedang mengalami flu, batuk dan lain sebagainya. Dimana flu batuk itu adalah penyakit menular yang bisa berisiko terhadap orang lain, maka saya memilih untuk diam di rumah. Nah, tahapan klinis ini memang dibutuhkan edukasi dan pengetahuan yang cukup bagi masyarakatnya. Nah, untuk yang tahapan selanjutnya adalah tahapan penyakit lanjut. Biasanya ini dampak dari suatu penyakit sudah mulai kelihatan gitu. Misalkan diukur dengan apakah penyakit semakin bertambah hebat, kemudian apakah si penderita sudah mulai terganggu aktivitas sehari-harinya, apakah sampai misalkan tidak bisa bangun dan memerlukan upaya untuk bed rest. Ini adalah tahapan penyakit lanjut. Lagi-lagi mungkin selain kondisi fisik, tahapan penyakit lanjut itu berbenturan atau dibenturkan dengan persepsi sakit dari masing-masing individunya itu sendiri. Tahapan yang terakhir adalah tahapan terminal atau tahapan akhir penyakit. Ini pilihannya hanya ada 5 gitu. Apakah penyakit itu sembuh sempurna? Misalkan kalau penyakitnya infeksi, maka dia membutuhkan upaya pengobatan dengan pemberian antibiotik atau antivirus atau antibiotik yang lebih tepatnya. Atau yang kedua adalah dia sembuh tetapi menimbulkan cacat, misalkan keterbatasan fisik. Misalkan contoh penyakit lepra ya, yang pada akhirnya menimbulkan kecacatan, atau penyakit-penyakit lain misalkan pasca stroke, kemudian keberfungsian fungsi tubuhnya tidak menjadi maksimal kembali. Lalu yang ketiga adalah karier. Karier itu sifatnya virus itu dorman atau tidur di dalam tubuh tersebut. Apabila kondisi tubuhnya imunitasnya sedang mengalami penurunan, maka dia akan mengalami kekambuhan. Itu yang disebut dengan karier. Lalu yang keempat adalah penyakit bisa berlangsung kronik, tidak diobati, tidak mendapatkan penanganan langsung. Pada akhirnya penyakit yang tadinya mungkin pada levelan baru memasuki tahapan infeksi, dia sudah berlangsung kronik dan sudah menimbulkan atau mengganggu fungsi-fungsi organ tubuh lainnya. Dan tahapan yang paling akhir dari tahapan terminal adalah berakhir dengan kematian. Ini biasanya kondisi tubuhnya memang sudah tidak kuat bertahan, ditambah dengan faktor-faktor yang lainnya yang memperburuk kondisi si pasien tersebut dan berisiko menimbulkan kematian.